Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, ananda soleh-soleha sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan insyaallah kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan, nama Ustadz Fauzan. Ustadz akan mengajarkan tentang matematika. Nah, pada pertemuan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang bilangan pecahan, khususnya mengubah bilangan desimal menjadi bilangan pecahan. Kita langsung saja. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Kita masuk ke tema bilangan pecahan. Nah, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa pertemuan kali ini kita akan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Pecahan desimal itu yang berbentuk koma-koma ya. Koma-koma, ada yang satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma, sehingga kita membuatnya ke bentuk pecahan yang ada penyebut dan pembilangnya. Pembilangnya di atas, penyebutnya di bawah. Tujuannya adalah agar kita bisa memahami, agar kita bisa memahami bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, Ustadz akan memberikan langkah-langkahnya nih. Terdapat 2 langkah ya. 2 langkah untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Langkah yang pertama, angka di belakang koma diubah ke pecahan angka di belakang koma diubah ke pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya, bergantung banyak angka di belakang koma. Nah, misalkan nih, di belakang koma 1 angka, artinya penyebutnya itu per 10. Penyebut itu yang di bawah ya, yang di bawah per ini. Penyebutnya 10. Jika Ustadz ulangi, jika angka di belakang komanya 1 angka, berarti penyebutnya 10. Nah, kenapa 10? Karena 10 itu mengandung nilai puluhan. Artinya nolnya ada 1 ya. Jika dilihat saja, jika 1 angka di belakang koma, maka kita menggunakan per 10 karena 10 itu mengandung nolnya itu 1 begitu. Nah, contohnya langsung Ustadz ke contoh saja. 0,7. Ini ya, 1 angka di belakang koma. Yang mana ini 1 angka di belakang koma? Yaitu 7. Karena koma baru 7. Jadi 1 angka di belakang koma itu 7. Terdapat hanya 1 angka. Jika diubah ke pecahan dengan penyebut 10. Karena 1 angka di belakang koma. Nah, maka ini kita tulis 0,7 sama dengan 7 per 10. 7-nya menjadi pembilang, terus 10-nya menjadi penyebut. Oke, Ustadz ulangi, jika 1 angka di belakang koma, kita menggunakan penyebut 10 karena hanya 1 angka yang terdapat di belakang koma. Jadi 0,7 sama dengan 7 per 10 dan seterusnya, contoh-contoh yang lain. Oke, selanjutnya Ustadz akan memberikan langkah-langkah yang kedua. Nah, langkah-langkah yang kedua, sederhanakan pecahan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Apa maksudnya ini?
jika terdapat jika terdapat di soalnya itu membentuk pecahan yang masih bisa disederhanakan. Sederhanakan ini maksudnya apa? Bisa dibahagi dengan angka-angkanya. Ustadz langsung masukkan saja ke contoh. Nah, 0,6. Ini 0,6 ini kita kerjakan seperti yang tadi. Contoh yang pertama. Ini satu angka di belakang koma yaitu 6. Maka kita ubah ke pecahan dengan penyebut 10. Dengan 6 pembilangnya dan 10 penyebutnya. 6 per 10. 0,6 sama dengan 6 per 10. Terus, nah 6 dan 10, 6 per 10 ini kan masih bisa disederhanakan. Sederhanakan itu kita cek dengan kita perkecil angkanya. Apakah bisa? Jadi, jika pembilangnya kita bahagi 2, maka penyebutnya juga kita bahagi 2. Dalam hal ini, 6 ini bisa dibahagi 2 dan 10 juga bisa dibahagi 2. Sehingga 6 per 10 jika disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 2 menghasilkan 3 per 5. Nah, sehingga nilai pecahan desimal tadi yang 0,6 berubah menjadi 3 per 5. Dengan cara pertama kita lihat angka di belakang komanya, kemudian kita sederhanakan terlebih dahulu pecahannya. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya 0,625. Perhatikan ya Ananda soleh-soleh sekalian. 0,625 ini memiliki 3 angka di belakang koma. Nah, yang mana itu 3 angkanya? 6, 2, 5. Maka diubah ke pecahan dengan penyebut 1000. Kenapa 1000? Karena 1000 mengandung nilai 0 sebanyak 3. Karena pada 0,625 ini mengandung 3 angka di belakang koma. Sehingga kita menggunakan penyebut 1000. Seperti itu Ananda soleh-soleha. Nah, sehingga 0,625 kita bahagi atau per 1000. Ini 625. Afan ya, ini bukan 0,625 ya. Maksudnya ini 625 per 1000. Sehingga 625 per 1000 ini bisa kita bahagi dengan 125. Ya. 625 ini dibahagi 125. Jika pembilang dibahagi 125, maka penyebut juga dibahagi 125. Sehingga menghasilkan 5 per 8. Nah, jadi 0,625 itu sama dengan 5 per 8. Nah, contoh yang kedua 0,12. Nah, kita memiliki 0,12. Berarti dua angka di belakang koma. Sehingga kita ubah ke pecahan dengan penyebut 100. Kenapa 100? Karena 100 mengandung angka 0 sebanyak 2. Karena 0,12 memiliki 2 angka di belakang koma. Dan 100 memiliki 2 0. Seperti itu. Nah, 0,12 kita ubah ke bentuk pecahan dengan 12 menjadi pembilangnya dan 100 menjadi penyebutnya. Ya. Sehingga 12 per 100 ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu kita bahagi dengan 4. Pembilangnya kita bahagi 4, penyebutnya juga kita bahagi 4. Jadi 12 bagi 4 dan 100 bagi 4 sehingga menghasilkan 3 per 25. Nah, jadi 0,12 itu sama dengan jika kita mengubah pecahan 0,12 ke bentuk pecahan menghasilkan 3 per 25. Nah, seperti itu Ananda soleh-soleh. Baik. Kita masuk ke latihan yaitu LKS aktivitas 7 nomor 2 halaman 17 ya. Nomor 2 halaman 17. Nomor 2 ini terdapat 4 soal ya. Yaitu ubahlah pecahan desimal berikut
ke bentuk pecahan biasa. Yang A 0,8, yang B 0,225, yang C 0,45, yang D 0,75. Ya, anak-anak soleh-soleh sekalian, Ustadz ulangi, jika mengerjakan soal, ya, kita ubah dulu ke kita ubah, jika mau mengubah ke bentuk pecahan, dilihat ya, kuncinya dilihat dari angka di belakang koma, ya, seperti itu. Baik, sampai sini saja Ustadz jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, Ustadz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.